Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Anderson. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 dari Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada saat ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya mengolah data, khususnya adalah data panel menggunakan aplikasi eFuse 12. Nah, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Namun ada beberapa hal yang harus teman-teman perlukan sebelum teman-teman mengolah datanya, khususnya data panel. Yang pertama yang perlu teman-teman perlukan adalah teman-teman tentu saja memerlukan data. Nah, data panel merupakan data yang terdiri dari cross section yang banyak dan juga time series yang banyak juga gitu. Jadi gabungan dari data cross section dan juga time series atau gabungan antara lokasi dan juga waktu. Nah, di sini saya menggunakan data cross sectionnya itu adalah 15 negara anggota G20. Lalu untuk time seriesnya adalah data tahunan dari tahun 1996 sampai tahun 2020, yaitu sebanyak 25 tahun. Jadi ada 25 time series dan ada 15 cross section. Jadi total N penelitian saya atau ada sebanyak 375. Nah, berkaitan dengan data teman-teman, data ini teman-teman peroleh dan teman-teman cari sesuai dengan judul atau topik skripsi teman-teman. Dan pada saat ini yang saya teliti yaitu tentang analisis pengaruh konsumsi energi fosil dan konsumsi energi terbarukan terhadap produk domestik bruto pada kelompok negara anggota G20. Yang mana dari judul ini saya memiliki data atau variabel data yang saya cari sesuai dengan variabel saya. Yang pertama ada variabel bebas dulu ya, ada 3, ada konsumsi energi fosil atau saya singkat di sini NRE atau non renewable energy. Selanjutnya adalah variabel energi terbarukan atau di sini saya singkat dengan RE. Selanjutnya ada variabel efisiensi yang saya nanti singkat dengan EV. Kemudian ada juga variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu adalah PDB atau ya nanti namanya juga PDB di penelitian nanti gitu. Nah, jadi gimana sih caranya untuk mendapatkan data penelitian? Data penelitian ini teman-teman bisa dapatkan sesuai dengan apa objek penelitian teman-teman. Nah, kebetulan saya di sini objeknya tentang konsumsi energi. Jadi saya mendapatkan data ini baik konsumsi energi fosil, energi terbarukan ini dari British Petroleum Statistical of Review Energy. Jadi BP Statistical Energy. Jadi web resmi lah untuk konsumsi energi baik fosil dan terbarukan. Nah, untuk PDB ini sendiri saya dapatkan di web World Bank. Nah, jika teman-teman misalnya mau meneliti tentang pajak atau pendapatan daerah ataupun jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya gitu kan, teman-teman bisa cari mungkin bisa di World Bank atau BPS ataupun dari sumber-sumber lain gitu teman-teman. Jadi banyak referensi tempat teman-teman untuk mencari data penelitian begitu. Nah, selain data, teman-teman juga perlu menginstal aplikasi eFuse. Di sini saya pakainya eFuse 12. Kalau saya tidak salah, eFuse sekarang sudah ada di eFuse 15. Jadi teman-teman bisa mungkin download di Google, ketik saja eFuse, nanti akan muncul dan teman-teman bisa langsung ke web resminya aja untuk mendownload versi resminya. Nah, di sini saya pakai eFuse 12 ya teman-teman, yang student light itu dari web resminya juga gitu kan, dan nanti teman-teman bisa install gitu aplikasinya begitu teman-teman. Nah, kita udah kenalan dengan data, kita udah kenalan dengan judul penelitian, dan kita juga udah sedikit kenalan dengan aplikasi eFuse. Sekarang langsung saja kita di sini akan masuk ke penelitian kita teman-teman untuk mengolah data, khususnya adalah data panel. Oke. Jadi kita buka aplikasi eFuse 12. Ini sudah saya buka aplikasi eFuse 12 saya. Lalu kita klik file, kita klik new, lalu kita ke work file, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan data panel, maka di bagian work file structure type ini kita menggunakan balance panel. Lalu untuk panel specification-nya atau frekuensinya ini benar-benar annual.
karena kita menggunakan data tahunan. Lalu untuk start date ini, karena tadi di awal saya udah katakan kalau penelitian saya dari tahun 1996, maka di sini kita isi 1996. Lalu end date-nya terakhir itu saya menggunakan dari tahun 2020. Oke. Untuk cross section-nya tadi saya kan menggunakan data 15 negara anggota G20, maka di sini kita tekan 15. Oke, sudah benar, kita oke kan? Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman tampilannya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan data dari Excel ke Evious ini untuk kita olah. Caranya mudah sekali teman-teman. Langsung saja kita klik quick. Langsung kita ke empty group edit series, klik saja, maka akan muncul seperti ini. Nanti data dari Excel kita input ke sini. Caranya hanya tinggal di copy paste saja. Kita balik ke Excel, kemudian kita copy, kita blok dulu ya data-datanya. Oke, kita langsung kopas saja ke sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di atas ini kan ada judul ya, ada seri 1 sampai seri 4. Ini kita bisa ubah juga ke variabel penelitian kita. Jadi di seri 1 ini adalah data dari variabel terikat saya yaitu PDB. Kita klik enter lalu yes. Sama halnya juga dengan yang ini untuk seri 1 sampai seri 2 sampai seri 4 caranya juga sama. Untuk seri 2 ini ini kan data energi fosil ya. Jadi NRE, non renewable energy atau energi tidak terbarukan. Lalu di sini itu energi terbarukan atau renewable energy. Oke. And then di sini ada efisiensi atau saya singkat dengan EV. Oke. Nah, selanjutnya kita X-kan saja, lalu kita klik yes, maka akan muncul yang seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah muncul seperti ini, maka kita sudah bisa masuk ke tahap penelitian. Nah, untuk regresi data panel itu sendiri ya teman-teman, kita yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus melakukan uji pemilihan model terlebih dahulu. Nah, kenapa uji pemilihan model ini penting? Agar model yang dipilih itu cocok dengan data kita, sehingga data yang dihasilkan juga atau hasil analisisnya juga itu juga bisa maksimal atau bisa memberikan yang terbaik. Nah, jadi di sini teman-teman ada 3 model. Model yang pertama adalah FEM, lalu ada model CHEM, atau ada juga model REM. Jadi ini ada Fixed X model, lalu ada CHEM juga, Common Effect Model, lalu ada Random Effect Model atau REM. Jadi ketiga model ini adalah model yang umum digunakan untuk regresi data panel, khususnya di Evious gitu. Lalu untuk menentukan mana sih kita pilih yang mana ya, maksudnya apakah kita akan pilih FEM atau pilih REM ataupun mau pilih CHEM, caranya gimana? Caranya kita menggunakan uji spesifikasi model. Nah, dalam uji spesifikasi model ini terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan juga uji Lagrange multiplier. Yang mana dari hasil uji ini nanti tuh kita akan melihat nilai probabilitas dari masing-masing hasil uji. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi contohnya kayak kalau probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka kita akan memilih CHEM. Kalau probabilitasnya kecil dari 0,05 maka kita akan memilih REM. Nah, jadi ini berlaku juga ya teman-teman untuk ini juga berlaku ya teman-teman untuk baik uji Hausman dan juga uji multiplier. Nah, dari hasil ini maka nanti kita akan menemukan satu keputusan gitu kan. Keputusnya apakah menggunakan model CHEM, FEM ataupun menggunakan model REM begitu teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pengolahan datanya. Jadi di sini kita akan melakukan yang pertama itu uji Chow dulu ya, uji Chow dulu untuk menentukan apakah kita akan menggunakan FEM, CHEM atau FEM. Nah,
Jadi cara uji cow itu mudah sekali teman-teman. Jadi ini kan tampilannya sudah seperti ini ya tadi. Ini tinggal teman-teman blok saja, klik enter lalu tekan saja variabel-variabelnya. Kemudian klik kanan. Lalu teman-teman open and kita klik as equation. Akan muncul seperti ini. Nah, formulasinya teman-teman di bagian ini yaitu adalah Y spasi C Y, yang mana Y ini adalah variabel bebas, variabel terikat, spasi C konstanta, kemudian diikuti dengan variabel X1, X2 ataupun X3 begitu teman-teman. Nah, di sini karena variabel saya sudah saya ganti namanya gitu kan. Jadi yang pertama itu variabel terikat saya atau PDB itu saya tulis PDB selalu spasi konstanta atau C, kemudian spasi dengan variabel bebasnya. Yang pertama ada NRE atau konsumsi energi fosil, lalu ada RE konsumsi energi terbarukan renewable energy, lalu yang terakhir adalah efisiensi atau EV. Nah, setelah formula ini kita benar urutannya, mulai dari variabel terikat lalu diikuti konstanta diikuti dengan variabel bebas, selanjutnya adalah kita ke panel option. Karena yang pertama kita akan ke uji cow, jadi kita pilih ini fixed, lalu kita oke kan, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, untuk melihat nilai probabilitasnya kita klik saja view, lalu kita ke fixed atau random effect testing. Karena kita mau melakukan uji cow, kita pilih yang ini, redundant fixed effect, klik. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian cross section F chi square yang menunjukkan nilai probabilitasnya 0,0000. Nah, jadi kita balik lagi ke yang tadi. Karena probabilitasnya kurang dari 0,05 atau sebesar 0,000, maka model yang terpilih adalah model FEM. Nah, model yang terpilih adalah model FEM. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji Hausman test. Jika di uji Hausman ini yang probabilitasnya kurang dari 0,05, maka akan terpilih adalah model FEM. Jadi sudah dipastikan karena sudah 2 FEM, maka model yang terpilih untuk penelitian ini adalah model FEM. Tetapi apabila yang terpilih itu adalah model REM, maka kita harus ke uji Lagrange multiplier. Nah, mari kita tes. Kita ke uji Hausman. Caranya ini teman-teman tinggal klik estimate aja. Lalu ininya masih sama, tidak berubah. Yang berubah hanya di sini ya, di panel option. Kita di bagian cross section ini kita ganti ke random. Terus kita klik OK. Lalu masih sama, kita view ke fixed random effect testing. Karena kita mau uji Hausman, kita pilih yang paling bawah ya, Hausman test. Dan muncullah nilai probabilitas dari cross section randomnya, yaitu sebesar 0,0930. Nah, ternyata 0,0930 ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka yang terpilih adalah model REM. Karena model yang terpilih adalah REM, yang pertama adalah CEM, maka kita harus menentukan modelnya apakah mau menggunakan CEM atau REM itu dari uji Lagrange multiplier. Apabila terpilih CEM, maka model ini akan menggunakan model CEM, tapi jika ternyata dia probabilitasnya kurang dari 0,5, maka kita menggunakan REM. Karena di uji Hausman juga itu tadi hasilnya adalah model REM. Oke, mari kita tes. Masih sama estimate, ini juga masih sama, tidak berubah. Kita ke panel option. Hanya saja diganti ini menjadi non ya. Kita oke kan. Kemudian kita ke view. Ini juga masih sama. Ya, kita ke ini Lagrange multiplier. Nah, untuk uji LM test ini kita fokus ke nilai cross section Breisbagan yang menunjukkan nilainya adalah 0,0000. Yang mana berarti
0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, maka yang terpilih adalah model REM, model Random Effect Model. So, karena diuji Hausman juga itu hasilnya REM, Lagrange multiplier juga hasilnya REM, jadi sudah dipastikan sudah ada 2 REM, dan keputusannya untuk data saya ini untuk ujinya menggunakan menggunakan model Random Effect Model atau REM. Begitu. Dan sini saya ada sedikit fun fact ya teman-teman. Jadi hasil ini teman-teman bisa copy pastekan juga ke Word-nya teman-teman, tinggal blok aja. Nanti ya teman-teman klik kanan terus copy ya, lalu nanti tinggal teman-teman pastekan ke Word ini seperti punya saya ini. Jadi saya sudah lakukan sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah penjelasan, jadi baik uji Chow, uji Hausman dan juga uji LM sudah saya kopas ke sini. Jadi itu teman-teman bisa kopas lah untuk mempermudah gitu. Oke. Kita lanjut selanjutnya, itu kita ke proses yang selanjutnya karena tadi sudah terpilih model Random Effect Model ya. Jadi kita balik lagi ke model random ya, ini Random Effect Model. Oke. Nah, ini adalah hasil uji di bagian menggunakan model Random Effect Model. Jadi ada beberapa unsur yang akan kita gunakan untuk menganalisis data kita untuk menjelaskan apa sih sebenarnya maksud atau pengaruh gitu dari variabel-variabel ini dari menggunakan hasil dari uji ini gitu. Jadi di sini ada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah kita akan fokus ke nilai koefisien masing-masing variabel. Jadi di sini ada konstanta, ada juga beberapa variabel dari konsumsi energi tidak terbarukan, energi terbarukan, dan nilai efisiensi. Lalu di sini ada T statistik juga yang akan menjadi fokus kita. Lalu juga akan ada nilai probabilitas. Selain itu, kita juga akan menggunakan nilai dari R square ini dan F statistik serta probabilitas dari F statistik. Nah, teman-teman bisa copy juga ini keseluruhan, teman-teman bisa copy semuanya untuk mempermudah teman-teman, dan klik kanan juga copy, dan teman-teman bisa pastekan juga ke file Word yang mana saya sudah lakukan ini di file saya. Oke, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian penjelasan nih teman-teman, untuk menjelaskan apa sih maknanya, apa sih pengaruhnya dari variabel-variabel ini. Nah, jadi di sini yang pertama ada variabel, terus ada T statistik, probabilitasnya juga ada, terus kita fokus ke R square dan juga F statistik dan prob F statistik. Ini sudah saya sederhanakan ke dalam bentuk tabel teman-teman. Jadi ini ada gini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjelasannya. Oke, yang ini sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi hasil uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier ini menunjukkan kalau kita memilih model Random Effect Model gitu ya teman-teman. Jadi ini tidak akan saya jelaskan kembali. Kita langsung ke saja. Yang pertama adalah hasil estimasi model regresi data panel. Nah, hasil estimasi model regresi data panel ini kita menggunakan model REM, yang mana di sini menunjukkan koefisien dari variabel-variabel ini nilainya sekian, dengan T statistiknya nilainya sekian, dan probabilitasnya sebesar sekian gitu teman-teman. Nah, jadi dari estimasi ini sebenarnya kita bisa ngelihat model persamaan regresinya ya. Jadi model persamaan regresinya ini ibaratnya kayak menunjukkan nilai dari koefisien masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa lihat di Fuse ya. Caranya mudah sekali, tinggal klik view, terus ke representation, dan ini hasilnya. Ini adalah model dari regresi data panelnya dari model REM khususnya. Ini teman-teman bisa copy aja dan pastean ke Word. Ini juga udah saya lakukan juga. Jadi ini modelnya. Ini adalah nilai ya, nilai dari masing-masing. Jadi dari efisiensi konsumsi energi, koefisiennya sebesar sekian, sebesar ini 0,48 sekian gitu kan. Lalu untuk konsumsi energi terbarukannya sekian, bla 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 gitu kan. Jadi ini udah ada ya tertera gitu. Nah, maknanya apa nih teman-teman gitu kan. Jadi di sini ini saya akan menjelaskan di variabel yang pertama ya gitu kan. Jadi ini yang pertama ini adalah
konstanta ya. Konstantanya ini kan sebesar 9,42 sekian kan. Jadi nilai konstanta yang diperoleh ini sebesar 9,42 sekian, maka bisa diartikan bahwa jika efisiensi konsumsi energi dan konsumsi energi fosil dan energi terbarukan naik, jadi kayak ibaratnya ketiga variabel ini naik sebesar naik satu satuan secara rata-rata, maka variabel PdB juga akan ikut naik gitu teman-teman. Kenapa naik? Karena di sini probabilitasnya itu karena di sini nilai koefisiennya itu positif gitu teman-teman. Jadi dia naik gitu, tidak turun gitu. Lalu selanjutnya ini adalah koefisien regresi. Lalu selanjutnya mungkin saya akan berikan contoh nih ya. Contoh di yang kedua nih ya, konsumsi energi fosil, berarti yang ini koefisiennya sebesar 1,25 sekian. Nah, jadi koefisien regresinya tuh kan sebesar 1,25 sekian. Memiliki makna kalau konsumsi energi fosil naik 1%, maka PdB sebagai variabel terikat juga akan naik gitu teman-teman, sebesar sekian persen gitu. Dengan asumsi efisiensi konsumsi energi dan konsumsi energi terbarukan juga adalah tetap begitu. Nah, jadi koefisien ini ibaratnya apa ya teman-teman ya? Simpelnya adalah untuk menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan atau penurunan sebesar sekian gitu kan, maka PdB juga akan naik sebesar sekian gitu. Jadi dia ini berkaitan dengan variabel terikatnya begitu. Next kita ke uji hipotesis. Di uji hipotesis ini nih ada 3 bagian teman-teman. Kayak yang saya jelaskan tadi itu kan ada ini ya. Kita balik lagi. Ada ini kan, ada koefisien, terus ada kesalahan, jadi saya ulang lagi. Oke. Nah, jadi ada koefisien, terus ada statistik, ada probabilitas gitu kan teman-teman, ada R-square. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang kita perlukan di uji hipotesis ini begitu. Nah, di uji hipotesis ini yang pertama adalah uji signifikante. Maknanya apa sih gitu kan? Nah, jadi di sini ini kan ada probabilitas, ada tes statistik gitu kan, dan ada keputusan signifikan atau tidaknya gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita ke variabel yang pertama, saya contohkan, ini saya jelaskan. Variabel yang pertama itu kan variabel efisiensi konsumsi energi dengan nilai tes statistiknya sebesar 6,18 sekian dengan probabilitasnya itu 0,000 gitu kan. Ini maknanya bahwa variabel efisiensi konsumsi energi ini nih berpengaruh positif. Kenapa positif? Karena tes statistiknya itu nilainya positif dan dia signifikan. Selain positif, dia juga nilainya signifikan. Kenapa signifikan? Karena di nilai probabilitasnya itu adalah 0,000 yang lebih kecil daripada nilai alfa sebesar 0,05. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini nilai probabilitasnya ini teman-teman sebenarnya bisa bandingkan juga dengan nilai T-table. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai nilai T-table, teman-teman juga bisa menggunakan nilai alfa sebesar 0,05 karena ini juga udah standarnya begitu teman-teman. Saya di sini menggunakan standar alfa 0,05 ya. Nah, makanya di sini efisiensi konsumsi energi di variabel ini nilainya itu berpengaruh positif karena ini positif, nilainya 6,18 sekian. Dia signifikan karena nilainya lebih kecil daripada 0,05. Berbeda dengan konsumsi energi terbarukan yang mana nilainya positif, theta titiknya dia berpengaruh positif karena tidak negatif di sini, tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Begitu teman-teman. Jadi jika lebih kecil daripada 0,05 dia signifikan, kalau lebih besar dia tidak signifikan. Itu bedanya. Begitu. Selanjutnya kita ke uji signifikan F. Uji signifikan F ini kita peroleh dari nilai F statistik yang ini ya teman-teman. Jadi kalau tadi uji T kita lihat dari tes statistik yang ini nilainya positif semua ya, berarti ini berpengaruh positif. Namun ada yang tidak signifikan khususnya di bagian ini renewable energy, yaitu ya sekian nilainya begitu. Nah, lalu kita ke R square F statistiknya. F statistiknya itu menunjukkan 163,83 sekian dengan probabilitasnya sebesar sekian. Itu artinya
efisiensi konsumsi energi fosil dan konsumsi energi terbarukan. Ketiga variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi PdB dan pengaruhnya itu positif dan signifikan karena nilai probabilitas F statistiknya itu lebih kecil daripada 0,05. Gitu sederhananya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada koefisien determinasi R kuadrat atau yang ini R square yang ini sebesar 0,56 sekian. Itu artinya kemampuan ketiga variabel ini, baik variabel efisiensi, konsumsi energi fosil, dan konsumsi energi terbarukan, itu mampu menjelaskan PdB sebesar 56%. Sedangkan 40% itu dijelaskan oleh variabel lain. Dalam hal ini berarti berdasarkan data penelitian dan juga hasil uji melalui model REM, variabel efisiensi konsumsi energi fosil dan terbarukan itu bisa menjelaskan memiliki pengaruh sebanyak 56% lah terhadap PdB. 44% lainnya itu disebabkan oleh faktor lain. Mungkin bisa faktor pajak, faktor faktor lain lah yang di luar ini begitu teman-teman. Tuh. Oke. Mungkin itu saja hasil uji yang bisa saya sampaikan terkait khususnya model regresi data panel pada EVIS 12. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya dalam membantu penelitian untuk tugas akhir. Oke, saya Sony Anderson mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.